Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan para mahasiswa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kepada BPM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan khotbah dan ibadah chapel kita pagi ini. Tema yang diberi pada semester ini adalah mengenai pelayanan Kristen di masa pandemi. Saya mengambil subtema yaitu bagaimana sikap orang Kristen terhadap pandemi dan vaksin COVID-19. Bapak Ibu, para mahasiswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini mengakibatkan krisis di segala bidang, baik itu bidang ekonomi, politik, sosial, medis atau kesehatan, tak terkecuali bidang agama. Nah, program vaksinasi yang sedang digencar-gencar dijalankan pemerintah Indonesia awalnya masih sulit dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan sebagian besar paradigma masyarakat masih menolak keberadaan COVID-19 dan program vaksinasi karena masih percaya dengan teori konspirasi. Nah, teori konspirasi ini diyakini berbau politis, ekonomi, dan melibatkan kelompok tertentu dari pihak pemerintah dunia yang disinyalir mendesain terjadinya pandemi ini, maupun dari pihak swasta, contohnya seperti Bill Gates Foundation yang mendanai penelitian tentang vaksin COVID-19. Nah, yang dicurigai juga ingin menguasai dunia. Ada juga kalangan tokoh-tokoh dari berbagai agama di dunia, termasuk kalangan pemimpin Kristen yang percaya teori konspirasi ini dan mengaitkan program vaksinasi dengan program antikris angka 666 atau Dajjal versi orang Muslim. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang tidak percaya akan keberadaan virus corona dan menolak untuk divaksin. Hal ini tentunya mengakibatkan kekacauan, baik dari segi politik, yang memicu krisis psikologis dan sosiologis, serta spiritual. Untuk itu kita membutuhkan hikmat atau sikap yang penting untuk menjawab tantangan yang muncul tersebut. Firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 14 ayat 18 berkata kepada kita, orang yang kurang pengetahuan akan menjadi bodoh, orang yang cerdik atau bijaksana akan bertambah pengetahuan atau kebijaksanaan. Itu saya ambil dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ada dua hal yang ditekankan dalam ayat ini, yaitu orang yang kurang pengetahuan akan menjadi bodoh. Ini akan kita bahas pertama dulu. Kondisi kurang pengalaman atau kurang pengetahuan, bisa dikatakan demikian, dapat diatasi dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu membuat orang tidak menjadi bodoh, menjadi tahu. Dari pengetahuan itu kemudian bisa memiliki pengalaman dari orang-orang yang pernah hidup sebelumnya, ataupun pengalaman dari orang-orang yang pernah menghadapi kasus-kasus yang sama, seperti pandemi. Nah, kita tahu bahwa pandemi ini sebenarnya sudah lama ada, jauh sebelum pandemi corona ada. Nah, tahun 1347 sampai 1351, Eropa mengalami pagebluk bahasa Jawa, atau disebut dengan pandemi juga, dikenal dengan namanya Black Death, wabah hitam, dan itu membinasakan 30-60% penduduk Eropa. Nah, wabah itu dicatat membunuh sekitar 475 juta penduduk, sangat besar sehingga abad ke-14 itu populasi manusia banyak berkurang sampai 30-60%. Nah, hal ini masih berlanjut pandemi ini sampai ratusan tahun kemudian, sampai kepada masa reformasi tahun 1500-an. Dan Martin Luther juga memberi komentar tentang wabah ini, dan dia ikut menjaga dan memelihara kesehatan secara normal dan wajar. Martin Luther tidak memungkiri adanya wabah ini. Kemudian wabah yang dikenal dengan flu Spanyol, sekali lagi, pandemi flu Spanyol yang terjadi di Spanyol tahun 1918 sampai 1919 Itu juga terjadi setelah Perang Dunia Pertama
Penyebabnya juga flu burung yang berasal dari unggas. Nah, diyakini demikian ya. Jumlah total korban ini mencapai 50 juta orang. Wah, banyak ya. Bahkan diyakini melebihi, angkanya mencapai 100 juta. Nah, dibandingkan dengan corona mungkin masih jauh-jauh lebih sedikit ya. Corona belum mencapai 2 juta, belum mencapai. Pandemi juga berlanjut ya. Mungkin skala lebih kecil, skala lebih kecil ya. Seperti tahun 2002-2003, yaitu sindrom pernafasan akut parah SARS ya. Disebabkan oleh sebenarnya adalah coronavirus ya. Rumpun coronavirus sudah mulai dikenal tahun 2002 ya. Jenisnya sama. Namanya SARS ya. Itu dilaporkan terjadi di Cina Selatan ya, di Guangzhou. Ya, paling enggak itu sudah menyebar ke 26 negara, menginfeksi lebih dari 8.000 orang. Nah, kemudian setelah SARS muncul lagi namanya penyakit Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV. Ya, virus MERS ini diyakini adalah dia berasal dari unta yang menyebar ke manusia. Virus MERS ini kemudian menginfeksi negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Yordania, Yaman, ya, kemudian sampai kepada Eropa dan Amerika. Nah, seringkali dikenal dengan penyakit sindrom pernapasan Timur Tengah. Laporan kasus infeksi coronavirus MERS ini sudah dicatat tahun 2012 ya. Kemudian juga menginfeksi lebih kurang 400 korban meninggal dan muncul di 25 negara di Eropa, Asia dan Afrika ya. Nah, yang terbesar tentu adalah Arab Saudi ya, ada 1.100 kasus MERS ya di seluruh dunia. Cukup besar juga ya. Nah, kemudian kematiannya diketahui mencapai 30-40% penderitanya meninggal dunia karena gangguan sistem imun ya. Hampir sama dengan corona sekarang ini, COVID-19 ini. Ya, karena diabetes, ada penyakit bawaan atau kanker ya. Gejalanya juga sama, pneumonia atau paru-paru sesak napas ya, gagal ginjal. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah semua wabah itu mulai dari abad ke-13 sampai sekarang ini itu adalah ulah atau konspirasi kelompok tertentu yang ingin menguasai dunia? Saya rasa tidak. Nah, disinilah kita melihat Amsal berkata orang bijaksana atau orang berakal budi tentunya tidak akan serta-merta mempercayai berita hoax yang muncul dari media sosial sekarang ini akibat teori konspirasi. Ya, kita harus mewaspadai berita-berita hoax tersebut. Ya, bagi saya itu justru sangat mematikan banyak orang. Bayangkan kalau orang percaya berita hoax dari teori konspirasi ini, banyak orang akan menjadi khawatir, resah, takut. Nah, perasaan seperti itu justru akan membuat imun tubuh menjadi rendah atau menurun gitu ya. Sehingga banyak orang justru rentan terpapar virus COVID-19. Nah, Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, ini juga satu kewaspadaan bagi kita. Saya akan menutup khotbah pagi ini ya dengan sebuah ajakan. Marilah kita bijaksana dalam meresponi isu-isu dan berita-berita hoax terkait pandemi ini, dengan tetap mengedepankan iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Ingatlah, Kristus telah mengalahkan dunia. Tetaplah kerjakan keselamatan dan pelayanan kita. Carilah peluang-peluang baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk menyokong pelayanan kita selama masa pandemik dan kedepannya. Beritakanlah Injil sampai Yesus datang kembali dengan mengandalkan kuasa Roh Allah. Jagalah kesehatan, taatilah protokol kesehatan, taatilah peraturan pemerintah, himbauan pemerintah. Beri diri divaksin, ya, jangan mati konyol. Mari kita kalahkan krisis pandemi dengan andalkan Kristus bersemi di hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.